Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Selamat Hari Natal. Kiranya sukacita Natal memenuhi kehidupan kita sekalian dan ibadah syukur Natal di pagi ini berkenan kepada Tuhan. Pelayan firman dalam ibadah Natal pagi ini adalah Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Menabur Kasih DKI Jakarta. Marilah berdiri untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 109, bait 1 dan 6, Hai Mari Berhimpun. Cinta kasihnya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 69 dan 72 sampai ayat yang ke-75 yang menyatakan, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Gembiralah saudara
bergembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal alangkah indahnya, oh kabar gembira besar, kabar baik, oh kabar gembira besar. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari bersukacita, rayakan Natal. Hari kelahiran Sang Juru Selamat. Allah melawat dunia dalam anaknya. Kristus Tuhan Rajamu, Immanuel. Bukan istana tempat lahirnya, walau dialah Raja alam raya. Di kandang hina tempat lahirnya, Raja hadir di tengah kaum jelata. Mari bersukacita, rayakan Natal. Hari kelahiran Sang Juru Selamat. Allah melawat dunia dalam anaknya. Kristus Tuhan
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat agar kami menyediakan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan melaluinya kami dimotivasi untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Matius pasal 1 ayat 1-17 berkata, Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memberanakan Ishak, Ishak memberanakan Yakub, Yakub memberanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memberanakan Peres dan Yerah dari Tamar. Peres memberanakan Hesron. Hesron memberanakan Ram. Ram memberanakan Abinadab. Abinadab memberanakan Nahason. Nahason memberanakan Salmon. Salmon memberanakan Boas dari Rahab. Boas memberanakan Obed dari Rut. Obed memberanakan Isai. Isai memberanakan Raja Daud. Daud memberanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memberanakan Rehabeam. Rehabeam memberanakan Abia. Abia memberanakan Asa. Asa memberanakan Yosafat. Yosafat memberanakan Yoram. Yoram memberanakan Usia. Usia memberanakan Yotam. Yotam memberanakan Ahaz. Ahaz memberanakan Hizkia. Hizkia memberanakan Manase. Manase memberanakan Amon. Amon memberanakan Yosia. Yosia memberanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memberanakan Sealtiel. Sealtiel memberanakan Yerubabel. Yerubabel memberanakan Abihud. Abihud memberanakan Eliakim. Eliakim memberanakan Asyur. Asyur memberanakan Yadok. Yadok memberanakan Akim. Akim memberanakan Eliud. Eliud memberanakan Eleazar. Eleazar memberanakan Matam. Matam memberanakan Yakub. Yakub memberanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun ini kita mengucap syukur dalam Natal Kristus dengan cara yang berbeda. Biasanya kita berjumpa face to face, saling bersapa, saling bersalaman, saling berpelukan, cipika, cipiki. Tapi tahun ini Bapak Ibu, kita beribadah di rumah kita masing-masing karena kondisi dan pergumulan kita bersama sebagai bangsa maupun secara global dunia. Tetapi hal itu, saudara-saudara, tidak akan mengurangi makna Natal bagi kita di tahun ini. Karena itu pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah Natal tahun-tahun sebelumnya itu bermakna bagi kita, dan Natal kali ini akan memberikan kepada kita makna yang tersendiri di dalam hidup kita untuk kita dapat belajar merayakan Natal Kristus secara konkret di tengah-tengah gumul kita saat ini. Injil Matius, saudara-saudara, berbicara tentang silsilah Yesus yang menjadi bacaan kita hari ini. Dan secara rinci Matius menceritakan atau menginformasikan kepada kita. Bahkan dikatakan oleh Matius pada ayat 17-14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah mengapa silsilah itu begitu penting bagi Injil Matius, sehingga Matius mengawali tulisannya dengan menginformasikan kepada kita tentang silsilah Yesus. Saudara-saudara, Injil Matius ditulis dan ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dan bagi orang Yahudi, mengetahui silsilah itu berkaitan dengan garis keturunan dari laki-laki, dan itu sangat penting bagi mereka. Karena mengetahui silsilah itu menyangkut soal status sosial, menyangkut soal pembagian tanah, menyangkut soal hak waris dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, ketika orang Yahudi berbicara tentang silsilah, mereka akan berbicara dengan sangat teliti. Matius menelusuri silsilah Yesus dari garis Yusuf. Dan Matius bermaksud mengungkapkan asal-usul Yesus ketika ia menyampaikan tentang silsilah Yesus. Sejak ayat pertama, Injil Matius telah membawa kita pada sebuah pertanyaan yang penting. Siapakah Yesus? Apa peranannya dan apa rencana Allah dalam kehidupan kita di dunia saat ini? Dari silsilah ini, saudara-saudara, Matius bermaksud menyampaikan beberapa hal kepada kita. Hal yang pertama, saudara-saudara, silsilah ini menginformasikan tentang Yesus sebagai Mesias yang adalah anak Daud dan anak Abraham. Sebagai anak Abraham, ia memenuhi dan mewarisi janji Allah kepada Abraham dan mewariskannya juga kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Sebagai anak Daud, karena Yusuf anak dari Daud, ia mengangkat dan memberi kepadanya. Ia juga adalah anak Allah karena ia dikandung daripada Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam silsilah ini juga disebutkan 4 perempuan, yaitu Tamar, Rahab, Rut, dan Batseba. Keempat perempuan ini memiliki stigma ataupun presiden yang buruk di tengah-tengah masyarakat pada zamannya saat itu. Namun demikian, Allah mau menggunakan mereka yang sudah distigma oleh masyarakat itu, terlebih memakai rahim mereka
untuk melahirkan bangsa Israel dan melahirkan raja-raja Israel. Keempat nama perempuan ini berkaitan dengan silsilah Yesus, disampaikan oleh Matius dengan maksud bahwa Matius mau menggambarkan kepada kita bahwa perempuan-perempuan ini gambaran dari masuknya bangsa-bangsa kafir dalam komunitas Matius. Pada pihak lain juga menggambarkan Yesus sebagai juru selamat bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, selain 4 perempuan yang disampaikan oleh Matius, Tamar, Rahab, Rut, dan Batseba, juga disampaikan nama Maria. Nama Maria ini disebutkan dalam kaitan dengan nama Yusuf dan kehadiran Yesus. Dalam silsilah ini, Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi didasarkan pada 3 pandangan. Pandangan yang pertama adalah bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Gelar anak Daud menggambarkan Yesus sebagai Mesias Israel yang memenuhi janji kepada Daud. Gelar Yesus, gelar keturunan Daud ini juga menggambarkan tentang kepada kita kesalahan Israel yang tidak mau menerima Mesias atau Yesus itu, atau Mesias Daud. Tetapi orang-orang buta, orang-orang kafir dapat melihat dan mereka mengakui apa yang tidak diakui oleh masyarakat Israel pada saat itu. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius mau memberikan informasi kepada kita bahwa nubuatan nabi-nabi di zaman perjanjian lama sudah tergenapi, sudah dipenuhi di dalam pribadi Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus Mesias digambarkan sebagai pemenuhan peranan Musa. Pada masa kanak-kanak, baik Musa maupun Yesus memiliki kesamaan dalam cerita mereka, memiliki ciri dalam cerita mereka. Pada masa kanak-kanak, bayi Yesus maupun bayi Musa luput dari ancaman pembunuhan raja yang jahat. Keduanya keluar dari Mesir dan dicobai di padang gurun. Keduanya berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan ini sebenarnya mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah dalam perjanjian baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, status Yesus sebagai anak Daud itu berkaitan juga dengan pewarisan janji keselamatan Allah. Dan Injil Matius menempatkan Yesus dalam kedudukan sebagai anak dalam hubungan dengan Abraham dan Daud sebagai penerima janji penyelamatan Allah. Yesus adalah pewaris. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, maka pelajaran apa yang dapat kita petik ketika Matius berbicara soal silsilah? Yang pertama, saudara-saudara, silsilah Yesus dalam Injil Matius memiliki maksud utama, yaitu mau mengatakan kepada kita tentang Yesus yang mengindikasikan Yesus sebagai anak Daud dan anak Abraham. Silsilah Yesus ini mau menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Kristus, pewaris tunggal janji Allah kepada Daud dan Abraham. Dan hal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang adalah pewaris janji Allah dari Daud kepada Daud dan Abraham memiliki makna atau menegaskan kepada kita bahwa penolakan orang-orang Israel bahwa Yesus adalah Mesias menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain
untuk menerima karya keselamatan Allah di dalam Yesus. Hal ini memungkinkan orang yang percaya kepada Yesus turut mewarisi keselamatan melalui iman dan ketaatannya kepada Allah. Persekutuan orang percaya ini yang kemudian kita sebut dengan istilah umat perjanjian baru. Dalam hal ini yang sering kita katakan gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menolak Yesus dalam kehidupan pribadi sama dengan menolak keselamatan yang Allah berikan bagi dunia. Menolak Yesus dalam kehidupan pribadi berarti menolak pewaris janji Allah. Pertanyaannya bagi kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah perilaku kita sudah menunjukkan sikap hidup orang yang taat pada Yesus dengan menerima Yesus di dalam hati dan kehidupan kita? Atau kehidupan kita adalah kehidupan yang menunjukkan perilaku yang menolak Yesus dengan cara kita tidak mau taat pada firman-Nya? Hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius memberikan dorongan kepada kita. Matius memberikan semangat kepada kita melalui silsilah yang dipaparkan pada kita hari ini, bahwa ketika kita mau belajar menerima Yesus di dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang mewarisi keselamatan Allah melalui iman dan ketaatan kita kepada Allah. Kita diingatkan kembali akan iman dan ketaatan itu melalui pribadi Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus hadir di dunia ini untuk orang-orang yang berada pada posisi yang tidak baik, dalam tanda kutip, atau yang sudah ada dalam stigma masyarakat di sekitar, yang diwakilkan dalam cerita silsilah ini 4 orang perempuan yang disampaikan oleh Matius kepada kita, yaitu Tamar, Rahab, Rut, dan Batseba. Perempuan-perempuan ini ada di dalam silsilah Yesus untuk menerima janji keselamatan Allah. Dan Yesus hadir di dunia ini untuk orang-orang seperti mereka melalui iman. Artinya Yesus hadir di dunia ini bukan untuk orang-orang yang benar, tetapi Yesus hadir di dunia ini untuk orang-orang yang berdosa. Kehadiran Yesus di dunia ini mau menyatakan tentang keadilan Allah yang berlaku atas kehidupan setiap orang percaya. Ia hadir untuk mendatangkan keadilan, dan itulah pemenuhan janji Allah kepada umatnya dalam pribadi Yesus. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara-saudara berada pada posisi tersisih karena kebenaran atau karena iman kepada Yesus, dibenci karena melakukan kebenaran dan hidup dalam kejujuran, dijauhi karena dianggap sebagai orang berdosa, dikucilkan dari pergaulan karena perbuatan saudara yang dianggap tidak baik, dalam keadaan miskin hati dan selalu merasa dilukai oleh sesama, merasa berjuang sendiri di tengah-tengah kerasnya kehidupan saat ini, merasa berada dalam ketidakberdayaan karena kita selalu melihat kelemahan-kelemahan kita, atau kita berada di tengah-tengah kelemahan-kelemahan diri. Kita pada posisi lapar kasih karena setiap anggota keluarga dan saudara kita tidak peduli satu dengan yang lain. Firman Tuhan hari ini saudara-saudara menguatkan kita. Yesus hadir di dunia ini untuk kita yang tersisih. Yesus hadir di dunia ini untuk kita yang dibenci. Yesus hadir di dunia ini untuk kita yang dijauhi. Yesus hadir di dunia ini untuk kita yang dikucilkan. Yesus hadir di dunia ini untuk kita yang miskin hati. Dia hadir di dunia ini untuk kita yang merasa sedang dilukai, untuk kita yang merasa sedang berjuang sendiri di tengah kerasnya kehidupan. Ia hadir untuk kita yang tidak berdaya dan lapar kasih. Yesus hadir untuk saudara
dan untuk saya. Yesus hadir untuk memenuhi janji Allah kepada saudara, yaitu kasih yang menyelamatkan jiwa dan roh. Yesus hadir sebagai pemenuh janji Allah untuk saudara, untuk kehidupan saudara dan kehidupan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah Yesus di dalam kehidupan saudara. Ia hadir untuk kita, apapun kita, keadaan apapun dan kondisi kita. Ia datang kepada kita untuk menyelamatkan jiwa dan roh kita, karena kasih-Nya yang besar atas kita. Selamat menerima Yesus dalam hidup saudara. Selamat merayakan kehadirannya dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Amin. Tumbuhlah tunas baru Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Mari, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di saat ini, Tuhan. Engkau hadir di dunia ini untuk kami, anak-anak-Mu, agar kami tetap berada dalam kerangka karya keselamatan-Mu. Tuhan, apapun keadaan kami dan siapapun kami di hadapan-Mu, Engkau sedia menerima kami dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami sedia juga menerima Engkau di dalam kehidupan kami, melalui ketaatan dan kesetiaan kami menjalankan firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak terbatas. Putra-Mu Yesus hadir di dunia ini untuk kami, memberikan keselamatan bagi kami. Biarlah di hari ini ketika kami merayakan Natal-Mu,
dalam kondisi dan keadaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kami tetap dapat merasakan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Kami dapat semakin memaknai arti kehidupan kami, dan kami semakin mengerti kenapa Tuhan hadirkan kami di dunia ini. Jadikan kami alat berkat-Mu Tuhan bagi sesama kami. Meskipun ada pergumulan dalam hidup, meskipun ada perjuangan di tengah-tengah keberadaan kami, meskipun ada kelemahan-kelemahan yang kami miliki, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memperlengkapi kami, menopang dan menolong kami. Ya Tuhan, tolong kami untuk menerima hadir-Mu dengan membangun kehidupan keluarga kami yang selalu membangun cinta kasih satu dengan yang lain, anggota satu dengan yang lain di dalam kehidupan rumah tangga kami. Jauhkan dari keegoisan, tetapi senantiasa membangun keutuhan hidup keluarga dengan membangun cinta kasih yang daripada Tuhan sendiri, yang menguatkan kami untuk senantiasa merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas kasih dan sayang-Mu yang berlaku bagi kami. Biarlah di hari Natal ini kami dapat memaknai kehidupan kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa negara. Berkati bangsa kami agar kami dapat bersama-sama berjuang mengatasi persoalan bersama dalam pergumulan ini. Berilah kepada kami hati yang sedia untuk menjadi warga negara yang baik dengan tetap mengikuti petunjuk maupun himbauan dari pemerintah, sehingga kami dapat bersama-sama mengatasi pergumulan kami bersama ini. Tuhan, jadikan kami warga negara yang baik, agar melalui masa raya Natal-Mu saat ini, di Natal-Mu saat ini, kami juga dapat menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bergereja, biarlah Tuhan kami hadir sebagai gereja yang real, yang konkret, melalui seluruh kehidupan kami dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Agar gereja-Mu yang hadir di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa negara. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengembangkan sayap pelayanan kasih, sayap pelayanan kami dalam kehidupan bergereja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus
terus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 25 berkata, "Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah ditiadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati." Berilah yang terbaik kepada Tuhan dari kelimpahan berkat yang dicurahkan atas hidup kita. Anak Maria telah lahir di dunia, palungan hewan tempat tidurnya, miskin dan hina tetapi mulia, rela sengsara bagi dunia. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersukacita, telah datang juru selamat Immanuel. Berbahagia yang datang menyambut di kandang domba Sang Bayi Kudus. Ia berbaring penuh kedamaian, bayi mulia Sang Anak Kudus. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersukacita, telah datang juru selamat Immanuel. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Allah, seperti Hana, kami berkata, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna dan pengalaman hidup yang indah.
Ia lahir dalam rajutan antara yang pahit dan manis, yang membanggakan dan yang mengecewakan, yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam, bahkan yang menerima dan yang menolak. Tetapi justru dalam keberdosaan manusialah rahmat Allah sempurna. Ini berarti kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi kerapuhan, melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita. Umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Natal ini Yesus hadir menjadi pemenuh janji Allah bagi Abraham dan Daud. Yesus hadir untuk setiap orang yang patah semangat dan sedang mencari jati diri. Yesus hadir untuk setiap orang yang tersisih dan terpinggirkan, miskin, serta haus akan kasih sayang. Yesus hadir untuk orang yang bergumul, sakit penyakit, dan untuk setiap orang yang merasa sendiri serta terlupakan. Yesus hadir untuk semua orang. Ia hadir untuk memberikan semangat. Ia hadir menolong saudara menemukan jati diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang dengan cinta kasih
damai, dan harapan. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Menabur Kasih DKI Jakarta, kami, pelaksana harian Majelis Jemaat, mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Christmas tree.